Hello, kami dari kelompok 4. Melalui video ini, kami akan memaparkan materi tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak. Yang pertama, masyarakat lebih mengenal konsep kewajiban ketimbang hak ketika zaman kerajaan. Dahulu ketika wilayah Indonesia masih berupa wilayah kerajaan-kerajaan, di mana kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh para raja, masyarakat Indonesia ini hanya mengenal konsep kewajiban tanpa mengenal konsep hak. Maksudnya, mereka ini hanya melaksanakan kewajiban mereka yang kala itu dituntut untuk hormat dan patuh kepada raja yang memerintah. Namun, mereka tidak mendapatkan hak mereka atas apa yang telah mereka lakukan itu. Nah, hal yang sama juga berlangsung pada masa pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ketika masa pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia itu dipaksa untuk mematuhi segala perintah yang diberikan oleh para penjajah. Mereka dipaksa untuk meluangkan tenaga dan waktu mereka untuk melaksanakan apa saja diperintahkan oleh para penjajah. Namun, berbeda dengan masyarakat ketika Indonesia masih berupa wilayah kerajaan, masyarakat pada masa pendudukan ini mulai menyadari bahwa sebenarnya mereka ini memiliki hak-hak yang memang menjadi mutlak milik mereka. Hal ini dapat dibuktikan ketika mereka mulai melakukan perlawanan. Perlawanan ini kan berupa peperangan. Ya, walaupun peperangan ini atas dasar untuk mempertahankan wilayah mereka masing-masing, seperti daerah Jawa memperjuangkan untuk daerah Jawa, daerah Kalimantan memperjuangkan untuk daerah Kalimantan, dan lain-lainnya. Namun pada dasarnya, perjuangan ini didasari oleh karena mereka ingin merampas kembali hak-hak yang telah direbut oleh para penjajah. Dari dua poin yang telah saya jelaskan tadi, sebenarnya konsep hak dan kewajiban warga negara itu secara sempurna tidak pernah dirumuskan. Mengapa? Dikarenakan sebuah negara itu terus adalah bersifat tidak statis. Tidak statis ini maksudnya gimana sih? Seperti zaman kan terus berubah, waktu terus berlangsung. Negara juga pastinya ikut berkembang. Nah, berkembangnya negara ini juga diikuti dengan berkembangnya rakyat yang mendiami suatu negara tersebut. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hak dan kewajiban itu juga ikut berubah. Namun, perlu digarisbawahi, perubahan-perubahan ini tetap harus berprinsip pada hak dan kewajiban itu sendiri. Dari tadi kita membicarakan tentang hak dan kewajiban. Namun sebenarnya apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Supaya mudah dipahami, hak adalah segala sesuatu yang memang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya untuk pihak tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Bahasa mudahnya itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini bersifat tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan secara seiringan dan memiliki efek timbal balik. Maksudnya, kita tidak dapat menuntut hak-hak kita untuk dipenuhi apabila kita tidak dapat melaksanakan kewajiban kita. Dan kita juga tidak bisa menuntut seseorang untuk melakukan kewajiban mereka apabila kita tidak dapat memastikan kita dapat memenuhi apa yang telah menjadi hak mereka. Contoh mudahnya ini ya, supaya mudah dipahami, dalam kehidupan kita ini seperti contohnya pedagang dan pembeli. Pedagang dan pembeli masing-masing memiliki kewajiban dan hak mereka masing-masing. Bagi si pedagang adalah sebuah kewajiban mereka untuk menyediakan barang-barang yang mereka jual. Dan hak mereka adalah untuk mendapatkan bayaran atas apa yang mereka jual. Untuk pembeli sendiri, kewajiban mereka adalah membayar apa saja yang telah mereka beli dari si pedagang. Nah, kemudian apa haknya si pembeli ini?
Bagi si pembeli, hak-hak dia adalah untuk mendapatkan apa atau apapun barang yang dia inginkan dari si pedagang. Di Indonesia ini ada pasal yang mengatur hak dan kewajiban. Salah satu pasal yang mengatur tentang hak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berisi hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan salah satu undang-undang yang mengatur tentang kewajiban adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A tentang kewajiban membayar pajak. Mungkin kita tidak asing dengan kewajiban yang satu ini kan, karena pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara. Nah, supaya lancar nih penerimaan negara, bagaimana sih langkah kita untuk membayar pajak? Yang pertama itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, menghitung atau memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Yang ketiga, setelah kita menghitung pajak yang harus kita bayarkan, maka kita harus membayarnya kan. Nah, langkah ketiga itu adalah membayar atau menyetor pajak yang terutang. Kemudian langkah yang keempat adalah melaporkan pajak. Setelah membayar pajak, kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya pajak yang kita bayar itu nantinya digunakan untuk apa? Secara umum, pajak itu digunakan negara untuk kepentingan umum negara, untuk pembangunan dan biaya penyelenggaraan negara. Secara rincinya dapat kita lihat di PowerPoint ini. Contohnya itu pajak itu dapat digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur. Jadi uang-uang pajak yang telah kita bayarkan itu digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati di sekitar kita ini, seperti halte bis, stasiun, terminal, dan lain-lain. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, kalau yang di pendidikan ini, salah satu contohnya itu digunakan untuk memberikan bantuan operasional sekolah pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jadinya, pajak ini juga bisa digunakan untuk memajukan sektor pendidikan kan, dengan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Kemudian pajak juga dapat digunakan pada sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan yang terakhir adalah kelestarian lingkungan hidup. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Menurut pasal 23A, salah satu kewajiban rakyat adalah membayar pajak. Nah, apa sih manfaat membayar pajak bagi rakyat? Warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa pembayaran pajak melalui hasil pembangunan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 dalam pasal 27 sampai pasal 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Oleh karena itu, perlu dilakukannya harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara dan negara sehingga keduanya tidak terjadi benturan yang menyebabkan kerusakan suatu negara. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologi, dan politik hak dan kewajiban. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber historis terlebih dahulu. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa, yang dilakukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Beliau merupakan yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau biasa yang disebut dengan natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Mari kita pelajari lebih jauh tentang ikhfa kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting yang terjadi di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Magna Carta terlebih dahulu. Magna Carta yang dilakukan pada tahun 1215 yang berisi tentang perjanjian Raja John dengan bangsawan yang berisikan hak bangsawan untuk tidak dipenjarakan tanpa pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika yang dilakukan pada tahun 1776
yang berisi tentang perang kemerdekaan rakyat Amerika untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Nah, akhirnya Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 yang merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789, merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis melawan kekuasaan Raja Louis ke-16 yang menghasilkan hak kebebasan, hak kesamaan, dan hak persaudaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM menurut generasi. Generasi pertama yang terjadi di Eropa adalah hak sosial dan politik seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak berpendapat. Generasi 2 yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya tentang hak atas pekerjaan, hak sosial budaya, hak ekonomi, hak kesehatan, hak serikat kerja, dan pendidikan. Selanjutnya adalah generasi ketiga yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika. Misalnya adalah hak perdamaian dan pembangunan seperti hak merdeka, hak bebas dari ancaman, dan hak perdamaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM abad 20 sampai dengan sekarang. Bunyi pasal 1 Deklarasi HAM Universal, yaitu adalah sekalian orang-orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada HAM dan menjadi pedoman standar minimum penegakan HAM oleh negara-negara yang tergabung. The Four Freedom menurut Franklin D. Roosevelt adalah, yang satu adalah hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk kemelaratan, dan hak untuk ketakutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deklarasi HAM. Yang pertama adalah Declaration of the Right of People to Peace. Yang kedua, Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993. Yang ketiga, Deklarasi Universal PBB tahun 1993. Yang keempat, African Charter on Human and People Rights, atau bisa disebut dengan Banjul Charter tahun 1981. Yang kelima, Declaration on the Right to Development. Yang keenam, dan terakhir, Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologi. Sumber sosiologi merupakan bangsa yang awalnya memiliki sikap-sikap kebaikan tradisional berubah menjadi lebih anarkis akibat dari, yang pertama, kenyataan bahwa setelah tumbangnya rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki oleh orang elit. Yang kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, selanjutnya adalah sumber politik atau sumber politis. Sumber politis mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dari hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, pada awal reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, beberapa tuntutan reformasi tersebut adalah, yang pertama, amandemen UUD 1945. Kedua adalah penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan ABRI. Yang ketiga adalah penegakan HAM, supremasi hukum, dan berantas KKN. Yang ketiga adalah desentralisasi. Yang kelima, tentang otonomi daerah. Yang keenam, kehidupan demokrasi. UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal multitafsir yang membuka peluang bagi terjadinya KKN. Hal itu menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya banyak sekali krisis. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak ada perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Septi Wulansari Utomo dengan NRP 50162011056. Ya, langsung saja kali ini kita memasuki materi dinamika dan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama di bidang pendidikan.
Ketentuan hak warga negara sebelumnya diatur dalam pasal 31 ayat 1, namun setelah perubahan tetap pada pasal 31 ayat 1, namun ada sedikit perubahan dalam kata, pergantian kata yang awalnya pengajaran menjadi pendidikan. Kenapa bisa begitu? Karena kata pengajaran ini dianggap lebih sempit daripada kata pendidikan. Pengajaran sendiri ini merupakan sebuah proses belajar, sebuah proses mengalihkan pengetahuan saja. Namun kata pendidikan ini memiliki arti, yaitu sebuah proses menanamkan nilai-nilai, proses belajar yang melibatkan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut itu tidak hanya tentang pendidikan, pengetahuan, namun ada aspek lain seperti keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan UUD NRI 1945 ini menambahkan ketentuan baru tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu tepatnya pada pasal 31 ayat 5 seperti di atas ini. Nah, kenapa kok ditambahkan pasal tersebut, ayat tersebut? Nah, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu kebudayaan nasional. Ketentuan tentang kebudayaan nasional ini sebelumnya diatur dalam pasal 32 tanpa ayat. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 ditambahkan 2 ayat. Mengapa demikian? Hal ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional dalam derajat yang tinggi. Kebudayaan nasional ini harus kita lestarikan dan dikembangkan di tengah perubahan-perubahan dunia ini. Perubahan dunia ini berlangsung sangat cepat dan dapat mengancam identitas bangsa kita, identitas negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, jika kita hanya dalam perubahan dunia ini atau yang biasa disebut dengan arus globalisasi, kita akan pasti kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, berikut ada beberapa strategi untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, menerima sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Yang kedua, menolak sepenuhnya, yaitu menolak unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Yang ketiga, bersifat selektif, unsur-unsur budaya asing yang belum jelas apakah itu sejalan atau bertentangan dengan budaya kita. Nah, selanjutnya yaitu perekonomian nasional. Ketentuan ini sebelum diubah terdapat pada bab 24 dengan judul kesejahteraan sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Namun setelah perubahan UUD NRI 45 ini, ketentuan tersebut diatur dalam tetap bab 24 namun dengan judul yang berbeda, yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang terdiri atas 2 pasal, pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat seperti yang di atas ini. Penambahan 2 ayat pada pasal 33 ini, yaitu ayat 4 dan 5, itu menegaskan prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ayat-ayat sebelumnya, yaitu pasal ayat 1, 2, 3 pada pasal 33. Sedangkan pasal 34 ini yang sebelumnya tanpa ayat, namun setelah perubahan ditambahkan 4 ayat. Hal ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan penting pada pasal 33 ini yaitu sebagai berikut. Ayat pertama yaitu menegaskan asas kekeluargaan. Yang ayat kedua yaitu menegaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ayat ketiga yaitu menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya harus dikuasai oleh negara.
Selanjutnya yaitu hak asasi manusia dan kesejahteraan umum. Sebelum adanya perubahan ini, hak-hak dasar warga negara diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 saja, hanya berkutat dalam sekitar situ saja. Namun, setelah perubahan UUD 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut ini diatur di bawah judul hak asasi manusia. Dianutnya rezim hak asasi manusia yang detail dalam UUD 1945 ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB bersungguh-sungguh dalam melakukan penghormatan atas hak asasi manusia. Dalam pasal 34 UUD 1945 ini, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara. Untuk yang pertama, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Yang keempat, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan negara. Awalnya, ketentuan terhadap pertahanan negara ini menggunakan konsep pembelaan terhadap negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1. Namun setelah perubahan, konsep tersebut dipindahkan ke dalam pasal 27 ayat 3. Ketentuan pada pasal 30 ayat 1 yang sebelumnya itu merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 3 setelah terjadi perubahan tersebut. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara ini mengandung pengertian yang umum. Penerapannya yaitu memberikan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Agama merupakan suatu bentuk kebebasan di Indonesia. Namun, kebebasan yang ada tetaplah berlandas pada sila pertama kita, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita dibebaskan untuk memeluk 6 agama yang diakui di Indonesia tanpa ada paksaan. Hal ini diatur oleh pasal 29 ayat 1 mengenai ketuhanan yang Maha Esa, dan dilanjutkan oleh ayat 2 yang menjelaskan kemerdekaan dalam memeluk agama yang ditegaskan oleh pasal 28E ayat 1. Pendidikan merupakan bentuk pengembangan diri dan sebagai ajang untuk memajukan suatu peradaban yang ada. Tujuan pendidikan disebutkan di pasal 31 ayat 1 yang menjelaskan pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional. Bila kita menelaah pasal tersebut lebih dalam, kita dapat menyimpulkan fungsi negara dalam memajukan pembangunan negara, yaitu fungsi minimal sebagai pelengkap sarana prasarana, fungsi media untuk menangani masalah eksternal, dan fungsi aktivis untuk menetapkan suatu kebijakan. Ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 ayat 1 menjelaskan asas ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan, yaitu asas kerakyatan. Sistem ini berisikan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan berpihak pada rakyat. Hal ini dapat memajukan rakyat dalam sisi perekonomian dirinya hingga perekonomian nasional. Pertahanan dan keamanan diatur pada pasal 30 ayat 2 yang menjelaskan pertahanan dan keamanan memiliki 3 komponen, yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal ini menunjukkan bahwa untuk membela negara adalah kewajiban semua warga negara yang ada. Berdasarkan pemaparan-pemaparan kami sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa 1. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam pasal UUD NRI 1945 dari pasal 27 sampai pasal 34. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara di Indonesia mengalami dinamika terbukti dengan adanya perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat berjalan tanpa adanya esensi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut harmoni antara hak dan kewajiban.